Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman nama ba'du. Yang saya hormati dosen Ibu Iva Laili dan tak lupa teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Sauki Azir dan teman saya Fajar Rizky Mausuli ingin menjelaskan tentang badan usaha. Sebelum lanjut ke materi, sebaiknya kita berdoa agar keluarga kita dijauhkan dari virus COVID-19 dan diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari asas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagian orang menganggap bahwa antara badan usaha dan perusahaan memiliki pengertian yang sama. Pandangan yang menyamakan badan usaha dan perusahaan dapat dimaklumi karena badan usaha dan perusahaan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan kegiatan. Namun, di antara keduanya terdapat perbedaan. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis, sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi. Sebenarnya perusahaan adalah bagian dari badan usaha yang tugasnya menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada akad pendirian badan usaha. Akad yang relevan dan sesuai dengan pendirian badan usaha dalam Islam ialah akad syirkah. Pembahasan mengenai hukum syirkah dalam bisnis dan macam-macamnya merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap pengusaha muslim. Hal ini agar dijadikan bahan kajian untuk dipahami kode etik fikih dan bimbingannya praktisnya, sehingga bisa digunakan dengan baik dalam melangsungkan kerjasama dalam bisnis di zaman sekarang ini. Oke, di sini akan melanjutkan pengertian syirkah. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarikah. Menurut istilah para ulama fikih, syirkah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Kemudian ada dasar hukum syirkah. Dasar hukum syirkah itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, terus ada hadis, yang ketiga ada ijma para ulama. Dalam Quran surat Syad ayat 24 dijelaskan, yaitu dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, amat sedikitlah mereka ini. Dan kemudian juga ada hadis riwayat Abu Daud nomor 3383. Bunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Dan kemudian ada ijma, yang kita ketahui bahwa ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Kemudian ada rukun syirkah. Rukun syirkah itu ada 3. Yang pertama akad atau ijab kabul, disebut juga zigot. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau al-qidani, syaratnya harus memiliki kecakapan melakukan tasyaruf atau pengelolaan harta. Terus yang ketiga, objek akad disebut juga al-maqud alaihi, yang mencakup pekerjaan al-amal atau modal al-mal. Terus kemudian ada syarat syahnya akad. Syarat syah akad itu ada 2. Yang pertama, objek akadnya berupa tasyaruf, yaitu aktivitas pengelola harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual beli. Kemudian yang kedua, objek akadnya dapat diwakilkan atau wakalah, agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik atau mitra usaha. Kemudian masuk pada macam-macam syirkah. Macam syirkah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama syirkah amlak atau hak milik. Yang kedua ada syirkah ukut atau transaksi.
Syirka amlak yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk syirka seperti ini, kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya. Ia tidak boleh menggunakan tanpa seizin rekannya. Kemudian yang kedua adalah syirka ukut. Syirka ukut ini dibagi lagi menjadi 5 yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Oke, lanjut pada macam syirkah ukut yang dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada al-inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing untuk dikelola mereka sendiri, dan keuntungan dibagi di antara mereka atau salah seorang sebagai pengelola dan mendapat jatah keuntungan lebih banyak daripada rekannya. Kemudian al-mudorobah, seseorang sebagai pemodal atau investor menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola atau mudorib untuk diperdagangkan, dan dia berhak mendapat presentasi tertentu dari keuntungan. Kemudian ada al-wujuh, kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara hutang dari suatu perusahaan dan kemudian mereka menjual barang tersebut secara tunai. Lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. Dan ada al-abdan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kemudian ada al-mufawadah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fajar. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Sauki Yazir. Selanjutnya saya Fajar Rizky Mosuli akan menjelaskan tentang badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Yang pertama yaitu badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum atau kerugian, badan usaha hanya dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak termasuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu yang pertama perseroan terbatas, yang kedua yayasan, yang ketiga koperasi, yang keempat ada badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang kelima ada badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua, badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisahan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum atau kerugian, badan usaha dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu CV atau persekutuan komanditer, firma, serta persekutuan perdata. Bentuk badan usaha dan peraturannya. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang ketiga, badan usaha koperasi. Dan yang keempat, ada yayasan.
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaannya tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dalam penguasaan dan pengelolaan kekayaan tersebut, pemerintah membentuk badan usaha. Pada tahun 1969, pemerintah mengklasifikasikan badan usaha milik negara menjadi 3 macam, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, perusahaan perseroan atau persero. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pada pelayanan masyarakat. Yang kedua ada perum. Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pada pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Sama seperti perjan, perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun, perusahaan masih merugi meskipun status perjan diubah menjadi perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham perum tersebut kepada publik atau go public dan statusnya diubah menjadi persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah, berbeda dengan perum atau perjan. Tujuan didirikannya persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Contoh persero yaitu PT Garuda Indonesia atau Persero, PT Angkasa Pura Persero, dan PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara atau Pertamina Persero. Selanjutnya Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik seorang perorangan maupun bersama-sama oleh banyak orang dalam bentuk pemilikan saham atau simpanan pokok koperasi. Berdasarkan badan hukum yang dipilih, badan usaha milik swasta dapat dibedakan dalam bentuk badan usaha perorangan, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan itu badan usaha yang pemiliknya hanya seorang dan bertanggung jawab penuh terhadap segala kewajiban perusahaan. Harta kekayaan pemilik perusahaan turut menjadi tanggungan atas utang perusahaan. Contoh badan usaha jenis ini ialah toko, kios, dan industri rumah tangga. Yang kedua ada firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban perusahaan. Pendirian sebuah firma dilakukan dengan membuat akta perjanjian di depan notaris. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau SIPI. Suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 sekutu atau lebih, sebagian merupakan sekutu aktif dan sebagian merupakan sekutu pasif. Yang keempat adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas sero atau saham. Tanggung jawab terhadap kewajiban atau utang bagi perusahaan hanya terbatas sebagai modal yang dimilikinya. Ada 2 macam perseroan terbatas, yaitu PT tertutup dan PT terbuka. PT tertutup adalah PT yang pemegang sahamnya terbatas di kalangan tertentu, misalnya di kalangan keluarga. PT terbuka atau sering disebut juga PT yang go public adalah PT yang saham-sahamnya dijual secara umum. Selanjutnya yang ketiga ada badan usaha koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 Bab 1 Pasal 1 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas kekeluargaan. Sementara itu, tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju
adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan merupakan bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung, jadi lebih ke kepentingan sosial. Ciri-ciri yayasan: yang pertama itu yayasan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi, sosial, dan kemanusiaan. Didirikan dengan akta notaris. Yang selanjutnya, tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan. Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi, atau pailit. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.